Perkenalkan, nama saya William Wirianto dengan nomor induk mahasiswa channel 111911172. Pada kesempatan kali ini saya akan lakukan pemeriksaan fisis pada ekstremitas atas pada pasien, baik itu pemeriksaan bahu, pemeriksaan elbow, pemeriksaan wrist, dan pemeriksaan tangan. Baik Bu, selamat malam. Malam dong. Perkenalkan, nama saya Dr. William. Baik Bu, pada kesempatan kali ini saya akan lakukan pemeriksaan fisis pada ekstremitas atas pasien pada Ibu, baik itu pemeriksaan bahu, pemeriksaan elbow, pemeriksaan pergelangan tangan, dan juga pemeriksaan tangan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia dok. Baik Bu, terima kasih. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah saya akan lakukan pemeriksaan bahu pada pasien. Ibu bisa buka bajunya. Nah, yang pertama adalah kita lakukan inspeksi pada bahu pasien dengan membandingkan bahu sebelah kiri disertai dengan bahu sebelah kanan. Kemudian kita menilai adanya deformitas pada bahu pasien untuk menunjukkan adanya dislokasi. Nah, di mana dislokasi anterior ini, di mana bahu pasien tidak mampu melakukan abduksi disertai dengan eksorotasi. Kemudian jika pasien mengalami dislokasi posterior, maka pasien tidak mampu melakukan gerakan abduksi dan juga gerakan endorotasi. Baik, selanjutnya adalah kita melakukan palpasi pada shoulder kedua sendi. Pertama kita meraba pada bahu pasien sebelah kiri disertai dengan bahu sebelah kanan untuk membandingkan adanya perubahan suhu. Kemudian kita lakukan palpasi aksila, permisi Bu, untuk menilai letak kaput humeri. Nah, jika pasien mengalami dislokasi posterior, maka teraba massa tulang pada bahu pasien. Dan sedangkan rata itu pasien akan mengalami dislokasi anterior. Nah, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan penekanan ringan. Yang pertama adalah sendi acromioclavicularis, di mana pada wujud klavikula. Permisi Bu. Sakit? Tidak. Nah, apabila pasien mengatakan nyeri, maka pasien kemungkinan mengalami instabilitas klavikula pada bagian distal, dan kemungkinan yang kedua adalah terpisahnya antara akromion dan klavikula pada pasien. Kemudian saya akan lakukan penekanan ringan pada tendon supraspinatus pada akromion. Permisi Bu. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Nah, apabila seandainya pasien mengatakan nyeri, maka kemungkinan yang diderita oleh pasien kemungkinan mengalami robekan pada tendon supraspinatus. Nah, selanjutnya adalah saya akan melakukan penekanan ringan berupa tuberositas mayor pada tonjolan kaput humeri pada bagian lateral. Sakit? Tidak. Nah, apabila seandainya pasien mengatakan nyeri, kemungkinan
kemungkinan otot rotator cuff mengalami tendinitis. Nah, selanjutnya adalah saya akan menilai axillary nerving injury dengan menilai pinprick test. Nah, di mana nervus axillaris ini terletak pada sepertiga bagian proksimal pada humerus. Sakit? Tidak. Nah, untuk pinprick test ini dilakukan pada di daerah deltoid. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah saya akan lakukan range of motion pada pasien, di mana pasien akan melakukan berbagai gerakan, yaitu gerakan fleksi, gerakan ekstensi, gerakan endorotasi, gerakan eksorotasi, kemudian gerakan abduksi dan gerakan aduksi. Dan ada juga beberapa pemeriksaan lebih spesifik. Ibu bisa berdiri. Nah, baik. Kesini ada. Baik. Yang pertama adalah kita lakukan gerak aktif atau gerak pasif, di mana gerak aktif ini gerakan yang dilakukan oleh pasien, sedangkan gerak pasif adalah gerakan yang dilakukan oleh pemeriksa. Nah, gerak aktif bisa ibu lakukan ini. Nah, ini adalah gerakan fleksi, di mana sudut normalnya itu 0 sampai 180 derajat. Ibu bisa turunkan kembali. Ibu bisa lakukan ini. Sebelahnya. Nah, ini adalah gerakan ekstensi, di mana sudut normalnya ini 0 sampai 60 derajat. Ibu bisa kembali lagi. Nah, kemudian gerakan endorotasi dengan cara mengelevasikan lengan, kemudian fleksi, ibu bisa lakukan begini. Nah, endorotasi. Nah, eksorotasi. Bisa kembali. Selanjutnya adalah gerakan abduksi dan juga gerakan aduksi. Untuk gerakan abduksi, ibu bisa begini. Tangan kiri kembali. Selanjutnya gerakan abduksi, bisa begini, tangan begini. Baik. Nah, selanjutnya adalah gerakan pasif yang merupakan gerakan yang akan dilakukan oleh pemeriksa kepada pasiennya. Nah, ini adalah fleksi, gerakan ekstensi, gerakan endorotasi, gerakan eksorotasi, kemudian gerakan abduksi, kembali gerakan abduksi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, di mana pemeriksaan fisik ini saya akan lakukan pemeriksaan pada otot-otot rotator cuff, di mana otot-otot rotator cuff ini merupakan otot yang biasanya paling gampang kena cedera. Yang pertama adalah saya akan lakukan Entikent test, di mana Entikent test ini merupakan otot supraspinatus menjadi sebagai interpretasi. Ibu bisa lakukan ini. Coba dorong ke atas. Nah, apabila pasien tidak mampu mendorong ke atas, maka positif otot supraspinatus pada pasien tidak mampu melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya adalah otot-otot teres minor dan juga otot pectoralis major. Ibu bisa begini. Ibu dorong. Sakit? Tidak. Nah, apabila pasien seandainya mengatakan nyeri, maka positif otot teres minor dan juga pectoralis. Otot-otot infraspinatus disertai dengan otot pectoralis minor akan mengalami kelainan.
Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan spesifik pada otot subscapularis. Pasien bisa berdiri. Dorong. Sakit? Tidak. Dan lagi ke dalam. Sakit? Tidak. Nah, tujuan untuk pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksa akan memberi suatu instruksi agar pasien melakukan gerakan yang berlawanan yang sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemeriksa. Nah, apabila pasien tadi mengatakan nyeri pada saat mendorong pada posisi fleksi, maka otot subscapularis pada pasien akan mengalami kelainan ataupun nyeri. Ibu bisa duduk kembali. Nah, selanjutnya adalah saya akan lakukan pemeriksaan elbow pada pasien. Nah, ibu bisa menghadap ke depan. Nah, yang pertama adalah bisa naikkan. Nah, yang pertama adalah kita bandingkan pada elbow sebelah kanan maupun elbow sebelah kiri. Kemudian kita melihat adanya perbedaan warna untuk mendeteksi adanya hematom dan ekimosis dan sebagainya. Kemudian kita mendeteksi juga adanya udem dan juga instabilitas pada elbow. Nah, selanjutnya adalah kita melihat tanda-tanda deformitas di mana pasien akan memiliki suatu kelainan, misalnya pada cubitus valgus pada pasien, maka ekstremitas bagian distal pasien akan mengalami deviasi medial. Nah, sedangkan pada cubitus valgus pada tubuh pasien, maka ekstremitas bagian distal pada pasien akan mengalami deviasi lateral. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan palpasi pada elbow pasien. Ibu bisa kembali tadi posisi semula. Yang pertama adalah kita meraba suatu suhu untuk mendeteksi adanya perubahan suhu pada elbow kiri pasien maupun elbow kanan pada pasien. Nah, selanjutnya kita melakukan palpasi epicondylus medialis. Tadi ibu bisa kembali lagi, epicondylus medialis maupun lateralis dan juga olecranon, sehingga membentuk suatu segitiga untuk mendeteksi adanya subluxasi pada elbow. Nah, selanjutnya ibu bisa kembali lagi. Selanjutnya adalah palpasi pada epicondylus medialis. Ibu bisa kembali lagi posisi begini, satu tangan saja. Epicondylus medialis disertai dengan garis supracondylaris, di mana jika terdapat nyeri tekan, maka epicondylus medialisnya akan mengalami kelainan atau fraktur. Bisa kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah palpasi pada epicondylus lateralis dan juga garis supracondylar. Epicondylus lateralis, garis supracondylar. Apabila mengalami nyeri tekan, maka epicondylus lateral atau kita sebut sebagai tennis elbow mengalami kelainan ataupun juga fraktur. Ibu bisa kembali. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan status neurovaskular. Nah, status neurovaskular ini, Ibu, nah, kita melihat adanya warna dan juga temperatur pada tangan pasien, di mana apabila mengalami suatu kelainan, maka kemungkinan pembuluh darah ataupun neurovaskular ibu akan mengalami kelainan. Nah, kita juga menekan pada ujung distal untuk mendeteksi adanya sianosis atau tidak selama kurang dari 2 detik. Ibu selesai. Nah, selanjutnya adalah saya akan lakukan range of motion pada elbow pasien.
Yang pertama adalah gerak aktif dan juga gerak pasif. Nah, baik Bu, bisa lihat ini, fleksikan. Nah, untuk sudut normalnya adalah 145 derajat dari sini ke sini. Untuk fungsionalnya adalah sudut fungsional pada fleksi ini adalah 30 sampai 130 derajat. Ulangi lagi, fleksi. Nah, selanjutnya adalah kembali lagi. Selanjutnya adalah gerakan ekstensi pada artikulasi genu pada pasien. Untuk normalnya itu adalah 0 derajat, tetapi untuk perempuan adalah 15 derajat. Ibu bisa begini. Saya akan ekstensikan. Kembali 15 derajat. Kembali. Selanjutnya adalah gerakan supinasi dan juga gerakan pronasi, di mana sudut kedua gerakan ini sama normalnya 90 derajat, tetapi untuk sudut fungsionalnya adalah 50 derajat. Ibu bisa begini. Yang pertama adalah pronasi, kemudian adalah supinasi. Ibu bisa begini. Nah, selanjutnya adalah saya akan lakukan gerakan pasif. Pertama ibu fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, pronasi, dan juga supinasi. Nah, selanjutnya adalah saya akan lakukan pemeriksaan secara spesifik pada pasien. Yang pertama adalah untuk golfer elbow, di mana sebelumnya tadi untuk mendeteksi adanya epicondylus medialis pada elbow pasien. Ibu bisa begini, tangan kita kanan, epicondylus medialis bisa dorong ke belakang. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Nah, caranya adalah kita melakukan supinasi, kemudian ekstensi wrist dan jari. Ekstensi wrist. Sakit? Tidak. Nah, apabila pasien mengatakan nyeri, maka epicondylus medialis pada pasien akan mengalami nyeri. Selanjutnya adalah tenis elbow, di mana kita akan memeriksa kelainan pada epicondylus lateralis. Bisa berdiri. Ekstensi. Coba pronasi. Ekstensi. Coba dorong ke belakang. Naik. Dorong. Sakit? Tidak. Nah, apabila pasien mengatakan nyeri, maka epicondylus lateralis pada ibu pasien ini akan mengalami kelainan. Selanjutnya golfer elbow. Dorong, tarik. Nah, begitu pula dengan golfer elbow. Apabila pasien mengatakan nyeri, maka akan mengalami kelainan pada epicondylus medialis pada pasien.